Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita juga bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah, dengan kita bersolawat kepada Nabi, insya Allah kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kabarnya tadi baik-baik semua Pak ya? Insyaallah baik. THR-nya udah keluar Pak? Anak kecil yang belum makanya. Jujur. Makanya belum bayar zakat Pak ya. Mungkin kalau udah keluar THR-nya, insya Allah sudah bayar zakat. Jangan lupa Pak Bu ya, itu THR keluar, hal pertama disisihkan itu adalah zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini penting ya. Puasa orang-orang itu akan tergantung, melayang-layang sebelum ditunaikan zakat fitrah. Nah, nanti akan dilanjutkan sama ustaz-ustaz yang lain tentang zakat fitrah ini ya. Tapi Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Ramadan awaluhu rahmat wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itkun minan nar. Awalnya itu rahmat Ramadan itu. Pertengahannya adalah maghfirah, pengampunan Allah. Dan akhirnya adalah terbebas daripada api neraka. Nah, ini yang hadir-hadir ini, mungkin yang belum hadir atau sudah nggak hadir, mungkin mereka sudah mendapatkan maghfirah Allah, jadi nggak hadir lagi, ya kan? Atau mungkin kalau kita kan kalau kita lihat di televisi itu kan, yang live di Mekah, TV Mekah itu orang berbondong-bondong. Tawaf, umroh, semakin akhir daripada Ramadan, Mekah itu semakin penuh, ya kan? Ditambah lagi orang-orang nggak bisa pulang, udah 10 hari umroh di sana nggak bisa pulang, ditambah lagi yang datang makin penuh. Mungkin juga yang nggak datang di sini pergi umroh juga ke sana, ya. Mudah-mudahan. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan naik ke mimbar, dia mau berkhutbah
Ya, itu ketika itu perbuatan Nabi sangat ganjil dilihat sahabat. Karena Nabi ketika naik tangga pertama dia mengucapkan amin. Tangga kedua dia mengucapkan amin. Tangga ketiga dia mengucapkan amin. Sahabat yang lain tuh heran, kok Nabi mengucapkan amin? Ada apa ini? Ternyata setelah Rasulullah turun dari mimbar, sahabat bertanya sehingga Nabi bercerita bahwa tadi ketika aku naik mimbar, datang Jibril alaihissalam dekat kepadaku dan dia berkata, ya Rasulullah, ya, mari kita berdoa berjamaah. Saya doa engkau aminkan ya Rasulullah. Hah? Ya, ini dalil doa berjamaah. Nah, siapa yang doa? Jibril, orang yang makhluk yang maksum, nggak pernah buat dosa, nafsunya pun tak ada, ya. Beda sama kita di dunia Jibril. Jibril itu juga banyak ada nafsunya. Nah, di dunia namanya Jibril, ya. Tapi kalau bahasa Arabnya Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, ya kan? Nah, ada juga malaikat Mikail. Di dunia dikenal dengan Michael, biar keren sedikit, ya. Michael, malaikat Mikail. Nah, jadi nggak apa-apa nanti kalau ibu punya anak, aku beri namalah Michael. Agak ke barat-baratan sedikit. Padahal niat adalah nama Mikail, ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa tadi ada 3 doa Jibril alaihissalam dan dia minta tolong kepada Nabi agar mengaminkan doanya Jibril. Ya, Rasulullah itu kalau udah doa Pak, itu pasti doanya diajabah sama Allah. Nggak ada hijab antara Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada hijab. Dan nggak ada yang tunda. Ya, doa ini Bapak Ibu yang rahmati Allah, ketika kita berdoa itu ada jenis pengabulan doa yang Allah berikan kepada kita. Pertama, doa kita semua itu diijabah, tapi waktunya nanti. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, kita doa kepada Allah, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengganti doa kita itu dengan rahmatnya, dengan nikmat yang lebih baik daripada doa kita itu. Yang ketiga, sehingga yang kedua ini akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Dan yang ketiga, doa itu memang diijabah sama Allah sesuai dengan permintaan kita. Nah, jadi jangan pernah buruk sangka terhadap doa kita ini. Nah, tetapi ketika Nabi doa kepada Allah, doanya itu langsung makbul, diterima sama Allah. Nggak ada singgah-singgah tempat lain. Langsung diijabah sama Allah. Apa doanya? Yang pertama, di tangga pertama Nabi mengaminkan doa Jibril dengan sebutan, apabila datang sungguh celaka orang yang belum mendapatkan ampunan Allah padahal dia telah berjumpa dengan bulan Ramadan. Itu doa pertama. Udah datang, bertemu dia dengan bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya belum diampunkan Allah. Ini celaka orang seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia lupa minta ampun kepada Allah. Makanya amalan utama di dalam Ramadan ini, Bapak Ibu yang mulia, adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Ya, tengok itu. Ketika Bilal selesai itu mau selesai tarawih, Bilal mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Ya, minta ampun kepada Allah. Ya. Dan satu lagi amalan istighfar ini minta ampun kepada Allah kapan? Ketika waktu sahur. Jadi makan sahur itu, ya. Kapan waktu makan sahur? Makan sahur itu adalah 2 jam terakhir malam. Berarti 1/6 malam. Kalau satu malam itu ada 12 jam dari maghrib tadi ini, ada 12 jam, maka dibagi 2. Ya.
atau dibagi 6. Maka 2 jam terakhir itu adalah waktunya makan sahur. Kurang lebih jam 4 sampai jam 5 atau jam 3 sampai jam 5. Ini waktu makan sahur, ya. Nah, waktu di sini, waktu sahur ini apa amalannya? Wa bi asharihim yastaghfirun. Bahwa pada waktu sahur itu mereka mohon ampun kepada Allah. Jadi waktu sahur itu juga setelah makan sahur, ya, jangan memperbanyak waktu itu dengan merokok, Pak. Tapi ambil tasbih, zikir. Gak bisa, Ustadz. Ya udah, rokoknya cuma sehisap sekali aja. Tapi panjang, setengah jam gitu. Ya. Sekali tarik habis. Lepas itu kita istighfar, mohon ampun sama Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Minta ampun kepada Allah, ya. Nah, ada juga kadang habis sahur ngapain? Orang itu ternyata nonton TV, terakhir ketiduran. Ya. Akhirnya ya lewat subuhnya. Dosa gitu. Makanya habis sahur itu jangan tidur, tapi ambil tasbih, istighfar. Ya. Kenapa tasbih mesti dipegang? Kalau saya pribadi, kenapa harus megang tasbih? Karena kalau nggak megang tasbih, zikir itu nggak afdol. Pakai tangan bisa, tapi sering lupa. Tapi kalau ada tasbih, jalan dia otomatis. Nah, ini kelebihan tasbih. Kalau megang yang tet yang digital itu, Bu, lupa juga karena saya, makanya pakai tasbih kayu lebih enak saya. Nah, makanya nggak pernah lepas tuh, pasti di kantong selalu ada tasbih. Mau kemana? Mau ke pajak Kampung Lalang pun saya pegangin tasbih itu. Nah, ya, ke mall, kemana-mana, pegang, bawa selalu ngantongin tasbih. Gitu. Kalau Sayyidina Abu Hurairah, itu biji-biji kurma dikumpuli sampai 2000. Biji kurma dikumpuli masuk dalam uncang, ya, setiap malam dia itu istighfar, astagfirullahaladzim sebelum tidur. Udah habis 2000 baru dia tidur. Kalau awak kan istighfarnya 3 kali aja. Habis itu ngantuk awak, manggil awak. Wah, ya kan? Nah, itu. Hadirin yang mulia, ya. Itu minta ampun kepada Allah. Jadi orang yang minta ampun kepada Allah ketika Ramadan, pasti Allah akan ampunkan dosanya. Ini. Cepat ya. Yang kedua, hadirin yang mulia, doa Nabi itu yang kedua apabila disebut nama Muhammad, namamu ya Rasulullah, tapi orang itu nggak mau bersolawat, celakalah orang itu. Nah, ini doa sekaligus ancaman, Pak. Ya, Bu. Nabi disebutkan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sambut dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita bersolawat. Ya. Bilal ini, kelebihan kita malam ini, tiap tarawih kita diajari solawat, dibimbing solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, dijawab. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tapi jangan cepat-cepat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nggak ada artinya, Pak, Bu. Ya, semangat boleh, tapi harus benar ucapannya. Jangan gara-gara itu kita semangat selawat, tapi bacaannya salah. Malah justru malaikat pun gondok. Ini selawat bentak-bentak salah pula lagi, kan gitu. Maka ya, yang benar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gitu. Nah, 1 kali selawat kita. Apa kata Nabi SAW? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan merahmati dia 10 kali. Masya Allah. 3 kali, tiap malam 3 kali. Tiap malam kan 3 kali kan. 3 kali, 1, 2. Banyaklah. Nggak bisa dihitung. Dari malam pertama, ya. Yang jelasnya ketika Bilal mimpin salawat, dia 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Masya Allah. Berarti 30 rahmat diberikan Allah kepada kita. Apalagi, bukan cuma rahmat, tapi apa?
wa rufi'at anhu darajatin asra. Diangkat 10 derajat satu kali sholawat. Wa khutot anhu asra khotoyat, dan dihapus dosa kesalahan kita 10 kesalahan. Ini baru satu sholawat. Nah, maka ibu semangat Pak ya dengan sholawat itu. Kemudian hadirin yang mulia, Masya Allah. Dan sholawat ini adalah kunci dari setiap amal-amal soleh. Ya, majelis manapun kalau di dalamnya nggak ada sholawat, walaupun ibu baca Quran tadarus, maka majelis itu bisa majelis sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada sholawat di dalamnya. Ya, apalagi kalau majelis wirid, kalau wirid habis wirid nggak ditutup dengan sholawat, maka majelis ini akan sia-sia. Bahkan sholat kita kalau nggak ada sholawat di dalamnya, sholat kita pun akan ditolak oleh Allah. Makanya terakhir tahiyat sholawat itu kan salah satu rukun sholat. Apalagi sholat jenazah, apalagi khutbah Jumat, kalau nggak sholawat, batal sholatnya. Ini pentingnya sholawat. Bapak ibu doa nangis-nangis, tapi lupa sholat sama Nabi, doanya juga nggak diterima sama Allah. Ya, ini sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ingat, Allah langsung yang juga bersolawat kepada Nabi. Ya, Bapak Ibu hadirin yang mulia, terakhir doa Nabi apa? Sungguh celakalah orang ya yang ada kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya yang masih hidup, tapi belum bisa membawanya masuk ke dalam surga. Nah, ya. Ini kita nih yang muda-muda nih, yang masih punya oma, masih punya ayah, jangan lupa orang tua kita. Jangan lupakan emak kita. Jangan lupakan ayah kita yang sudah susah payah membesarkan kita. Ya. Jangan lupa. Apa kesenangan dia? Maka kita berikan. Dia suka makan apa? Kita berikan. Kadang-kadang dia sering bohong. Ya, udah makan mak, udah. Padahal udah 3 hari nggak makan dia demi kita. Iya bu. Syukur nih Pak Asap dari jauh suka video call, jadi nampak orang tuanya udah makan apa belum sana, ya kan? Nah ini orang tua ini Masya Allah demi anak-anaknya dia rela berkorban. Ya, bukan cuma makan minum tidurnya dari kecil dari bayi, Masya Allah. Nggak tahu lagi lah cerita orang tua ini. Ya. Yang jelasnya itu, Ustaz, kalau kayak kami yang udah tua-tua juga, mak kami, ayah kami udah nggak ada. Dulu iyalah masih tinggal di atas bumi, sekarang dia udah tinggal di balik papan. Cemana Ustaz? Ya. Kalau kita dekat dia dengan kita, ya, kuburannya dekat, di balik papan itu dekat, silakan datang ziarah. Kemana? Mungkin ke Sengkol, dekat sungai itu, datang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dikatakan hadis Nabi, man zara kubra walidaini abawaihi au ahadima, barang siapa yang berziarah kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, fi kulli Jumat marot, setiap hari Jumat 1 kali saja, maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang dia di sisi kuburnya inda kubro faqaratus suratul yasin wal qur'anil hakim, kata Nabi, ketika dia ziarah di hari Jumat kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya didatanginya, ya, maka dia akan mendapatkan, dan di sisinya dia bacakan surat Yasin wal qur'anil hakim sampai akhir Pak Bu, maka dia orang ini akan mendapatkan pahala sebanyak huruf yang ada di surat Yasin. Pak Bu, kalau dalam kitab kita baca surat itu, Bismillahirrahmanirrahim itu, kita sering dikenal dengan 786. Ya, 786. Ini adalah nilai atau angka yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu huruf, satu kata Bismillahirrahmanirrahim, 786. Kayak mana Ustaz hitungannya? Ada itu, ya. Di dalam turutan atau dulu namanya alif-alif, ya.
ada sistem namanya Baghdadi. Ya, di situ ada keterangan kalau huruf alif nilainya berapa. Sekian, huruf sin, huruf ba, ada semuanya. Maka total dari Bismillahirrahmanirrahim itu 786. Ibu bayangkanlah 83 ayat. Sebegitulah Allah kasih kemudahan, rahmatnya kepada kita. Bahkan wakana birron, kata Nabi. Dan anak ini termasuk anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kalau nggak bisa Ustaz, kirim doa lah. Sampai Ustaz, sampailah, orang barang aja COD bisa kok. Masa doa nggak bisa? Ya kan? Ibu-ibu ini jagonya ini. Apalagi udah dekat-dekat raya ini. Pegangannya HP aja. Ngaji pun Ustaz ceramah pegangnya HP aja, ya kan? Entah dengerin saya ngomong, entah nengok keranjang kuning apa keranjang oranye, nggak tahu saya. Ya kan gitu. Dari peci, dari baju semua mau dipesan. Ya kan? Namanya belanja jari namanya, ya. Bisa kok. Barang-barang yang nampak gini aja bisa nyampe, masa doa yang jelas-jelasnya miliknya Allah, minta kepada Allah masa nggak bisa nyampe? Apakah di depannya Allah? Kan gitu. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tausiah bermanfaat bagi kita dan saya sendiri yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita kembali Ustaz Haji Budanto Amir SDMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.